Ini penting untuk dipahami ya. Ini kaitannya dengan jadi kalau bisnis ini lebih luas ya, dari perdagangan. Jadi namanya juga dagang ya. Hukum dagang itu hukum tentang dagang atau namanya apa tadi? Perniagaan. Jadi lebih banyak ya ke perniagaan atau perdagangan. Bisnis itu meliputi apa saja? Bisa investasi, mencolok dan mendadak. kemudian produksi, pemasaran, pembiayaan, dan rekomendasi. Perdagangan itu seperti halnya di dalam hukum perdata. Hukum perdata itu hubungan antara orang dan orang, ya, personal sifatnya, tidak melibatkan negara, ya, atau pemerintah. Namun coba kita perhatikan kalau umpamanya tentang investasi, kira-kira ada nggak terlibat yang namanya pemerintahan di dalam rangka investasi? Nah, di antaranya seperti itu. Jadi hukum bisnis tidak merupakan hukum perdata, jelas ya? Atau hukum privat, tetapi mengandung unsur hukum publik. Jadi kalau hukum publik itu untuk berkaitan dengan pokoknya tentang produksi. Dalam memproduksi sesuatu, izinnya itu siapa yang mengeluarkan? Tadi seperti ada investasi. Kalau investasi di perbankan, jadi aturan-aturannya tunduk pada undang-undang tentang ya. Harus ada nanti dipotong pajak investasi kita dengan pajak. Jadi seperti itu. Pemasaran, pembiayaan itu contohnya lembaga pembiayaan ini. Makanya ada leasing, pernah dengar sewa usaha itu, atau factoring. Perusahaan factoring itu unik. Ya, kerjaannya adalah membeli utang. Oh, tidak berkasar utang, dia. Jadi membeli utang. Ya. Jadi contohnya Bapak ini perusahaan factoring. Anda punya tagihan sama siapa namanya? Samala punya tagihan sama Azka. Ya, 100 juta. Hanya Azka itu nggak bayar. Jadi ya, kata Azka batas utang itu taklah atau sore taklah. Isuk lagi, jadi isuk sore kan gitu. Isuk sore ya. Kata Bapak, taklah. Gimana kalau Bapak beli saja utangnya 80 juta? Salah itu, karena bisnis Bapak kali itu saya habisnya 70 juta. Oh, ada nih untung 10 juta daripada susah. Ya, berapa ini? 80. Nah, jadi nanti itu namanya Bapak ini perusahaan Bapak kerjanya gitu. Ya, Bapak akan untung nggak? Kalau berhasil untung berapa? 20 juta. Bapak kasih 80 dari sini kita tagih 100 juta. Ya. Nah itu perusahaan faktor. Ya. Ini namanya masalah pemerintah. Di lembaga pemerintahan.
Nah, rekomendasi itu orang asing akan joint venture dengan kita. Nah, joint venture itu perusahaan-perusahaan besar itu tentu saja itu ada rekomendasi dari BKPM, ada dari Badan Pertanahan Nasional dan sebagainya. Nah, ini kaitannya ya bisnis itu ada tadi negara ya atau pemerintah. Gimana? Jelas ya? Jadi kalau umpamanya sudah paham tentang hukum bisnis dengan hukum dagang, ada juga ya istilah lain hukum ekonomi. Kalau menurut Bapak sih menyamakan, tapi ada orang yang membedakan. Katanya hukum bisnis itu lebih praktek, sedangkan hukum ekonomi itu teori. Ada juga orang ekonomi itu mengatakan kalau hukum ekonomi itu ekonomi makro. Nah, orang ekonomi nggak tahu makro kayak gimana. Ya. Hukum, nah bisnis ke ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu yang kecil-kecil gitu ya, yang ya katakanlah tidak menyangkut seperti halnya seperti tentang perangkat pembayaran itu makro. Apa juga kurang memahami. Ya, hanya ada yang seperti. Nah, tapi yang penting karena fokus kita hari ini itu adalah untuk melihat namanya dalam bahasa Belanda itu anvulen, tambahan dari hukum perdata, ya, atau perlengkap pelanjutan. Ya. Hukum perdata itu hukum umum yang disebut dari apa? Lex generatif. Sementara hukum perdata disebut lex spesialis. Dasar lex spesialis derogat jadi dengan yang sudah diatur dalam kitab hukum dagang itu yang dilakukan yang disebut perniagaan mengalahkan apa yang sudah diatur dalam kitab undang-undang Oke, nah sekarang kita akan langsung di sini dulu baru ke ini ya ke Raka ya. Oke. Silakan. Nanya tadi. Hukum dagang itu merupakan bagian daripada suatu sistem ekonomi yang liberal. Manfaat dan arti dari hukum dagang Indonesia adalah bahwa ia menunjukkan apa yang menjadi sejarah hukum dari hukum bisnis. Ya, sejarah hukum. Ya. Hukum bisnis Indonesia yang positif berlaku sekarang, artinya yang sekarang berlaku. Ya. Di samping itu, ia pun, nah maksudnya siapa ia tuh? Hukum dagang. Ya. Memberikan pengertian dasar yang diperlukan untuk dapat mempelajari hukum ekonomi Indonesia atau hukum dagang, ya, hukum bisnis tadi. Seperti apa contohnya? Nah, ini pengertian cek, ya, itu surat berharga, bill of lading atau konsumen. Jadi kalau dokumen membawa barang lewat kapal laut, nah itu namanya konsumen atau bill of lading, ya. Jadi bill of lading itu adalah dokumen. Jadi kalau orang belum dapat itu, nah jangan dulu pergi, ya, karena nanti apa yang dibawa di dalam pengangkutan itu di situ di dalam bill of lading, penting ya. Kemudian peranan perbankan, asuransi, perseroan terbatas, maklar, ekspeditur dan sebagainya. Nah ini adalah istilah-istilah yang dikontribusikan ya atau hasil dari hukum dagang. Ya. Ini diberikan pengertiannya oleh hukum dagang. Jadi hukum bisnis sekarang tinggal menerima. Ya. Walaupun yang sekarang memang paling populer itu hukum bisnis. Ya. Jadi kalau saudara ke Fakultas Hukum ada rekannya yang kuliah, pasti ada jurusan. Ya. Jurusan hukum bisnis. Gitu. Akan tetapi hukum dagang hanya menjelaskan peranan hukum
pengaturannya di masa lalu, yaitu pengaturan hukum di dalam suasana kolonial, ya, dan sistem ekonomi yang relatif masih bebas dan belum terarah. Bapak sudah dibuka, nggak? Kedengaran nggak ya? Ada. Ya. Hukum dagang tidak dapat menerangkan misalnya mengapa seseorang perlu mendapat izin presiden lewat BKPM. Yang tadi yang rekomendasi ya, atau mau investasi segala macam. Apabila ia ingin menanamkan modalnya bersama-sama dengan orang lain atau perusahaan asing. Mengapa seorang usahawan memerlukan izin dari Bank Indonesia apabila ia hendak meminjam dana dari pengusaha lain di luar negeri? Apa fungsi Askrindo, dana reksa, dan sebagainya? Bagaimana perjanjian impor ekspor diatur dan sebagainya? Nah itu belum, hukum dagang itu belum nyampe. Itulah ya yang sekarang kita kenal bisnis itu, ya. Gitu. Bahkan ada barusan ya bahwa, nah ini badan hukum itu subjeknya, ini, ya. Jadi keterkaitan antara hukum perdata dan hukum dagang dengan benda dari sini. Jadi objek hukum dagang itu sama ya dengan objek hukum perdata. Segala benda yang bisa bergerak atau tidak bergerak dan hal yang dapat dimiliki oleh ya. Sini kan ada kaitannya kan. Jadi hukum yang berkaitan dengan benda itu cukup luas. Dan dulu Bapak mendapatkan satu mata kuliah sendiri ya benda. Itu ada pembedaan hukum benda. Paling penting pembedaan hukum benda itu atas bergerak dan tidak bergerak. Ya. Nah ini paling penting. Mengapa kaitannya dengan bergerak dan tidak bergerak perbedaan benda? Dan hukum benda menempati satu buku terdiri dari 4 buku. Ya. Kitab Undang-Undang Perdata itu terdiri dari 4 buku. Ada. Ya. Ini kelihatan di dari 4. Ada yang tahu sih katanya? Sudah reach wet book. Wet book. Atau apa? Kitab Undang-Undang Hukum Data. buku satu kan bab, ya. Karena ini buku itu di atas bab, jadi katanya bab. Adiknya bab tahu? Bukan. Ya. Adiknya bagian adiknya paragraf 5. asal. Ini bukan bahasa adiknya pasal ya. Jadi buku ini adalah klasifikasi paling tinggi. Ya. Jadi buku satu BW ini 4 buku. Buku satunya itu tentang orang. Buku 2 ini hanya tentang Indonesia.
makna terwujud sudah wujud. Dapat diperdagangkan, tidak dapat diperdagangkan. Ya. Ini tidak ada tidak ada kita apa yang tidak bisa diperdagangkan. Penting tadi pembedaan tindak bergerak dan tidak bergerak. Dalam hal apa? Ya, itu kan pembicaraan Bapak tadi ya. Dalam hal apa? Mengapa penting pembedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak? Ternyata ada pertama itu tentang proses balikan. Jadi kalau benda yang tidak bergerak itu pengalihan itu harus balikan. Beda dengan yang bergerak. Contoh combro. Mana ada